Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Klava Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa mohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti, selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini lewat channel Klava Sukacita. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus hadir dan pimpin kami sekalian, hamba bahkan kru Klava Sukacita dalam menyiarkan, memberitakan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Pemirsa, bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam kitab Nehemia pasal 13 ayatnya yang pertama dan kedua. Kesetiaan Nehemia kepada hukum. Pada masa itu, bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini kita dituntun dengan tema yaitu ketetapan Tuhan tidak dapat dibantah. Ketetapan Tuhan tidak dapat dibantah. Pemirsa, suatu keharusan bagi bangsa Israel untuk mentaati hukum Tuhan dan menjadi tradisi bagi mereka untuk di waktu-waktu tertentu kitab Taurat itu dibacakan supaya diketahui, didengar, dipahami, dipelihara oleh bangsa Israel. Dan setiap perintah dan hukum yang termuat di dalam kitab Taurat itu menjadi pegangan, pedoman, petunjuk bagi mereka dalam menjalani kehidupan mereka. Nah, sebagai bentuk penghormatan terhadap Taurat yang isinya adalah hukum dan perintah Tuhan itu, dan didapati bahwa di dalam kitab Taurat Musa itu tertulis selain hukum dan perintah Tuhan, tapi juga ada sejarah bangsa Israel dan bagaimana Allah bertindak menyelamatkan bangsa Israel dari musuh dan musibah. Dan rupanya didapati bahwa di dalam kitab Taurat itu juga tertulis atau termuat bagaimana orang Amon atau orang Moab, mereka tidak dibolehkan, tidak diizinkan untuk tergabung di dalam jemaah Allah untuk selamanya. Ini adalah suatu ketetapan Tuhan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dan tentu Allah menetapkan itu karena ada alasan tertentu di ayat yang kedua dalam bacaan kita, bahwa orang Amon dan orang Moab rupa-rupanya mereka tidak diizinkan menjadi bagian dari jemaah Allah karena mereka tidak menyambut orang Israel dengan roti dan air, tetapi justru mereka membayar Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Tetapi justru kutuk itu berubah menjadi berkat bagi bangsa Israel. Nah, pemirsa Klava Sukacita yang diberkati, suatu pernyataan dahulu bahwa pernyataan yang Allah nyatakan, tetapkan bagi bangsa Israel, termasuk perintah dan firman-Nya, tidak bisa dibantah atau tidak dapat dibantah oleh siapapun, termasuk kita manusia. Oleh sebab itu, menghormati Tuhan tentu menghidupi firman Tuhan, menghidupi hukum dan perintah-perintah Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa, kalau orang Amon dan orang Moab tidak diperkenankan menjadi jemaah Allah hanya karena tidak berbagi kasih dengan bangsa Israel, itu berarti Allah tidak sekedar menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Justru mereka mendapatkan belas kasihan dari Allah, mereka benar-benar dikasihi oleh Allah. Maka jika tidak ada perlakuan yang baik kepada mereka dari orang lain, sudah pasti Allah turun tangan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya yang hidup di zaman ini tentu kita mengakui dan mengimani bahwa Tuhan juga mengasihi kita. Dan jika Tuhan juga mengasihi kita, sudah pasti kita akan hidup menurut hukum dan perintah-Nya. Dengan hal melakukan kasih. Kasih akan menutupi segala hal yang kurang baik. Oleh sebab itu penting bagi kita
untuk melakukan apa yang menjadi perintah dan hukum Tuhan, dalam hal ini tentang kasih itu, supaya apa yang menjadi keputusan Tuhan yang baik, yang menjadi berkat bagi kita, tetap berlaku bagi kita, dan kita dihindarkan dari segala mara bahaya, musibah, termasuk kutuk dari mereka yang tidak menghormati ataupun mengasihi Tuhan. Mari kita belajar untuk tetap menghidupi setiap perintah dan hukum Tuhan, sebab apa yang Tuhan tetapkan itu tidak bisa dibantah, tidak dapat dibantah, tidak dapat ditawarkan oleh siapapun, termasuk kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini kami boleh belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kisah Nehemia yang menghormati Tuhan dengan menjalankan seluruh tradisi yang baik, supaya hukum-hukum Tuhan terus diperdengarkan, terus disampaikan kepada bangsa Israel, sehingga mereka memberlakukannya itu dalam perjalanan kehidupan mereka. Demikian pun kami sekalian sebagai pendengar, dimanapun kami berada, pemirsa Klavos Sukacita dalam seluruh keberadaan hidup mereka, biarlah firman Tuhan ini menjadi kesukaan bagi mereka, bagi kami semua, supaya kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Sebab setiap perintah dan hukum Tuhan itu harus dihidupi di dalam perjalanan kehidupan kami, supaya berkat-berkat Tuhan itu menjadi bagian dalam diri dan kehidupan kami, dan kami terhindar dari kutuk dari orang-orang yang membenci dan memusuhi kami. Terima kasih Tuhan, berkati pemirsa Klavos Sukacita di mana saja mereka berada dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Apapun kondisi keberadaan hidup mereka, Tuhan hadir di sana, menolong mereka, meneguhkan mereka, memberkati mereka, agar mereka pun tetap teguh kuat menghadapi segala perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji namamu, dari dulu kini hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.